Om Swastiastu, salam harmoni. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer masyarakat, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gede Puja Dewantara, Putu Radea Surya Permata, Kadek Arya Teguh Raharja, dan saya Gede Madeo Kedarmawan akan membawakan materi yang meliputi komputer dari masa ke masa, perkembangan hardware dan sistem operasi, perkembangan dan model pengembangan software, serta mobile computing. Untuk materi pertama, komputer dari masa ke masa akan disampaikan oleh Kadek Teguh Raharja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kadek Arya Teguh Raharja akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai komputer dari masa ke masa. Adapun beberapa submateri yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada alat hitung manual, kemudian ada mesin deepfake, yang ketiga ada komputer di era Perang Dunia, yang keempat ada pergeseran peran komputer pasca Perang Dunia, yang kelima ada 6 generasi komputer, dan yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis komputer. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu alat hitung manual. Nah, sebelum komputer itu diciptakan, beberapa peradaban manusia pada zaman dahulu telah mengenal bacaan, menghitung, dan beberapa matematika, beberapa cara matematika sederhana. Seiring berkembangnya zaman, mereka membuat suatu alat hitung manual yang diberi nama dengan sebutan sempoa. Menurut sejarah, sempoa ini berasal dari Cina atau Tiongkok sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, sampai saat ini kadang kita masih menemukan alat hitung manual ini yang diberi nama sempoa. Seiring berjalannya waktu lagi, sempoa kian digantikan dengan alat hitung yang lebih maju, yang lebih canggih yang bernama kalkulator. Kalkulator juga mengalami perkembangan dari analog ke digital, hingga dibuatkan kalkulator bertenaga listrik atau baterai. Kalkulator inilah yang menjadi cikal bakal dari suatu alat yang disebut dengan komputer. Selanjutnya ada mesin deepfake. Ini ditemukan oleh Deepfake dan Ada. Mereka menciptakan mesin uap deepfake yang digunakan untuk melakukan perhitungan diferensial atau perhitungan matematis yang cukup rumit. Di dalamnya terdapat sejumlah instruksi mesin yang merupakan cikal bakal dari bahasa pemrograman suatu komputer. Kemudian, ada penemuan-penemuan lain yang berupa kartu personasi oleh Hollerith, kemudian ada kalkulator diferensial oleh Van Bass, dan komputer elektronik oleh Anatasov dan Berry. Berdasarkan beberapa alat tersebut, kita dapat amati bahwa alat-alat itu merupakan alat hitung matematika. Nah, disinilah diambil suatu istilah computare yang berarti menghitung, sehingga saat ini kita kenal dengan sebutan komputer. Kemudian masuk ke komputer di era Perang Dunia. Nah, pada era Perang Dunia, komputer digunakan untuk memecahkan kode sandi musuh, peluru kendali, dan pesawat terbang. Nah, beberapa negara-negara pelaksana Perang Dunia itu seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Itu adalah negara-negara maju yang telah menggunakan komputer untuk membantu mereka dalam Perang Dunia II. Salah satunya adalah Colossus atau komputer milik Inggris ini yang dikenal atau berfungsi sebagai code breaker. Code breaker artinya komputer untuk memecahkan kode sandi musuh. Nah, Colossus ini bekerja secara elektronik menggunakan tabung vakum dan didukung dengan menggunakan konsep dari aljabar boolean dan mesin Turing. Seperti halnya komputer pertama, ukurannya hampir setara dengan satu ruangan, sehingga ukurannya tentu saja belum seperti komputer saat ini, dan
Penggunaannya pun masih menggunakan tenaga manusia atau teknisi. Ini merupakan gambar dari Colossus yang digunakan oleh Inggris pada saat itu. Kemudian, terdapat pergeseran perang komputer dari pasca Perang Dunia. Pasca Perang Dunia, komputer terus mengalami perkembangan dari segi teknologi dan pemanfaatannya. Dari sinilah terdapat istilah-istilah atau definisi-definisi komputer dari beberapa ahli. Di antaranya adalah Blismer. Komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan 4 tugas, yaitu menerima inputan, memproses inputan, menyimpan perintah dan hasil pemrosesan, serta menyediakan output berupa informasi. Secara garis besar, kita perhatikan istilah ini mengarah pada komputer merupakan suatu input, proses, dan output. Kemudian yang kedua, ada Fourier. Komputer merupakan alat pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan skala besar secara cepat tanpa campur tangan manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke 6 generasi komputer. Nah, komputer saat ini yang kita gunakan saat ini tentu mengalami perubahan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Berikut merupakan 6 generasi komputer. Dari yang pertama yaitu berlangsung sekitar tahun 1941 sampai 1952. Generasi kedua dari tahun 1952 sampai 1958. Kemudian generasi yang ketiga tahun 1958 sampai tahun 1970. Dilanjutkan lagi dengan generasi keempat berlangsung sekitar 1970 sampai 1980. Dan generasi yang sekarang, generasi kelima itu telah berlangsung dari tahun 1980 sampai sekarang. Nah, di masa depan akan ada komputer dengan generasi ke-6. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjabarkan satu persatu 6 generasi komputer berikut. Nah, generasi yang pertama dari tahun 1941 sampai 1952. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, komputer itu diawali dengan persaingan antar negara dalam Perang Dunia II. Mereka berlomba-lomba untuk membuat alat yang membantu mereka dalam peperangan. Pemanfaatannya saat itu atau pemanfaatan utama pada kala itu yaitu untuk membantu operasional negara. Selain komputer yang ditemukan oleh Inggris seperti tadi yang saya jelaskan, ada komputer yang ditemukan oleh atau yang digunakan oleh Amerika, itu bernama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, komputer ini berukuran sangat besar dan tentunya sangat boros listrik. Kecepatannya pun masih terbilang rendah dan belum memiliki sistem operasi pemrograman. Komputer ini dulu digunakan oleh Amerika Serikat dan berperan dalam proses pemilihan umum pada kala itu. Kemudian kita masuk ke komputer generasi yang kedua. Komputer generasi kedua terjadi sekitar tahun 1952 sampai 1958. Nah, ini ditandai dengan adanya penemuan teknologi transistor. Fungsi dari teknologi transistor ini adalah menggantikan tube vakum dan silinder magnetik pada komputer generasi pertama. Nah, transistor ini memberikan keuntungan dari sisi efisiensi ruangan dan sumber daya komputasi yang diperlukan untuk instansi komputer. Namun, komputer ini masih memiliki kesamaan atau kemiripan dengan generasi pertama tentang atau mengenai keterbatasan penggunaannya. Ini hanya bisa digunakan oleh suatu instansi saja, bukan untuk perorangan. Sehingga harga komputer ini dulu masih sangat mahal. Nah, vendor komputer di kala itu, dan kita kenal juga sampai saat ini ada IBM. Komputer pada generasi kedua sudah menggunakan prototipe awal sistem operasi untuk mainframe. Dan juga sudah menggunakan bahasa pemrograman.
Baik, kita lanjut ke komputer pada generasi ketiga. Itu dari tahun 1958 hingga tahun 1970. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya Integrated Circulator atau IC. Fungsinya ini adalah pengganti transistor dan peran IC di dalam sejarah komputer ini sangat besar. Komputer itu kita ketahui sangat cepat panas. Nah, IC inilah yang mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer. Selain itu, mampu mengintegrasikan komponen ke dalam satu chip, sehingga menjadikan ukuran komputer lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Pada generasi ketiga ini, komputer juga sudah dikembangkan pada sistem operasi yang lebih baik, hingga dikembangkan sistem operasi komputer yang sudah mampu multitasking. Dan ini sudah mendekati kemampuan sistem operasi untuk komputer pribadi di era berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke generasi komputer yang keempat. Generasi keempat itu dari tahun 1970 hingga tahun 1980. Di sini ditandai dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC yang kemudian disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor. Serta ada pengecilan ukuran transistor. Nah, komputer itu dari awal hingga generasi ke generasi berusaha untuk semakin dikecilkan sehingga semakin sederhana dalam penempatannya. Selain itu juga ditemukannya teknologi Lead State Integration atau LSI, kemudian ada VLSI, dan Ultra Lake Scale Integration atau ULSI. Di komputer ini mulai diproduksi komputer pada generasi keempat ini mulai diproduksi komputer dalam skala yang besar. Nah, pada era inilah muncul komputer pribadi Apple dengan sistem operasi Macintosh-nya yang ditemukan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 1976. Di mana Apple sampai saat ini dan sistem operasi Macintosh sampai saat ini juga kita kenal. Kemudian kita masuk ke generasi kelima. Ini dari tahun 1980 hingga saat ini. Perkembangan komputer pada generasi kelima sangat pesat. Ini karena adanya pemanfaatan internet yang semakin baik. Kemudian komputer juga dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Selain itu, pada generasi kelima ini ditemukan teknologi cloud computing, AR, VR, M2M, dan IoT. Kemudian pada generasi kelima, komputer juga sudah mampu melakukan pemrosesan secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer. Dalam hal ini bisa sampai ratusan hingga ribuan komputer yang mampu mengerjakan tugas secara bersama-sama. Komputer pada generasi kelima sampai saat ini memiliki berbagai variasi ukuran dari skala besar hingga kecil. Banyak juga pabrik-pabrik komputer yang kita kenal saat ini seperti Apple, Dell, HP, Toshiba, Acer, Asus, Samsung, Sony, dan lain sebagainya itu semakin berkembang dalam menciptakan komputer yang semakin baik. Di sini juga diciptakan hybrid notebook dan hybrid netbook. Nah, ini komputer yang dalam versi simpelnya, misalnya personal komputer yang berupa tablet PC. Nah, ini juga menjadi semakin simpel ke depannya. Kemudian, pada generasi ini juga sudah menggunakan media penyimpanan berupa solid state drive atau SSD yang sebelumnya penyimpanan itu menggunakan hard disk. Tentu saja SSD ini jika dibandingkan dengan hard disk atau HDD mempunyai kecepatan baca maupun menulis
yang lebih cepat dari hard disk. Selanjutnya, generasi ke-6 atau generasi komputer pada masa depan. Nah, kemampuan komputer untuk mengurangi proses pembuatan barcode saat proses coding itu ditemukan pada komputer pada generasi ke-6. Kemudian, pada komputer ini juga penerapan AI semakin baik pada sistem operasi, software, hardware, dan embedded sistemnya. Pada masa depan, komputer juga akan lebih beragam. Nah, ini pasti semakin memudahkan kita dalam menggunakan suatu komputer untuk pekerjaan. Kemudian, kemampuan proses pengenalan dan prediksinya juga semakin bagus. Komputer pada generasi ke-6 ini juga memiliki kemampuan sangat baik dalam koordinasi antar perangkat, pemilihan, dan analisa data, serta umpan balik ke pengguna. Oke, itu tadi tentang generasi komputer. Itu sudah saya jelaskan dari generasi pertama hingga generasi ke-6. Selanjutnya kita masuk ke submateri terakhir tentang jenis-jenis komputer. Adapun jenis-jenis komputer ini secara garis besar saya dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama berdasarkan bentuk dan ukurannya, yang kedua berdasarkan tujuan penggunaan, dan yang terakhir berdasarkan data yang diolah. Pertama, jenis-jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukurannya. Yang pertama itu ada superkomputer, kemudian ada mainframe komputer. Yang ketiga ada mini komputer, keempat workstation komputer, dan yang terakhir ada personal komputer. Nah, mainframe komputer ini merupakan komputer yang khusus digunakan pada lingkungan tertentu saja, dan untuk tujuannya juga untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah komputer pada layanan e-komersial atau pada marketplace. Mainframe komputer ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari superkomputer. Selanjutnya ada mini komputer. Ini komputer yang merupakan komputer khusus digunakan sebagai server skala kecil dan menengah. Kemudian ada workstation komputer, merupakan komputer khusus digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan antar komputer atau menghubungkan komputer dengan server. Tentu ukurannya juga lebih kecil dari mini komputer. Kemudian ada personal komputer, seperti komputer yang sering kita gunakan untuk kebutuhan pribadi ataupun perorangan. Selanjutnya, komputer itu dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Ini yang pertama ada spesial komputer dan yang kedua ada general komputer. Tentu saja sesuai namanya, yang pertama spesial komputer, ini merupakan komputer khusus digunakan dalam fungsi-fungsi khusus, tentunya untuk kasir itu. Misalnya untuk kebutuhan jaringan komputer. Yang kedua itu general komputer. Ini bisa digunakan secara umum. Misal contohnya adalah komputer yang kita gunakan sehari-hari, misalnya notebook, netbook, dan tablet. Kemudian berdasarkan data yang diolah, komputer dibedakan menjadi tiga, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Nah, komputer analog ini merupakan data yang bersifat kontinu, fisik, dan kuantitatif atau angka. Contohnya adalah komputer untuk mengukur tegangan arus listrik, terjadi gempa, atau komputer untuk mengukur gelombang suara. Yang kedua, ada komputer digital, adalah komputer mengolah data-data digital. Ini biasanya dalam bentuk binari 1 dan 0. Nah, datanya berupa data binari dalam bentuk 1 dan 0. Contoh komputer digital ini adalah PC, notebook, netbook, tablet, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada komputer hybrid. Ini merupakan gabungan dari atau kombinasi dari komputer analog dan komputer digital. Komputer hybrid mampu mengerjakan tugas yang umum dilakukan oleh analog dan komputer digital. Nah, contohnya adalah komputer yang digunakan pada rumah sakit untuk pemindaian tubuh pasien. Contoh lain adalah komputer yang ditanamkan pada robot, itu menggunakan komputer hybrid. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hardware. Nama saya adalah Gede Pujo Dewantara dari kelas Singaraja. Akan menjelaskan tentang atau memaparkan tentang perkembangan hardware. Di sini akan menjelaskan perkembangan dari hardware itu tersebut. Yang pertama ada penemuan tabung vakum. Yang tabung vakum menjadi komponen utama penggerak pada komputer generasi pertama. Yang kedua adalah penemuan transistor. Transistor dalam dunia elektro dan telekomunikasi didefinisikan sebagai sebuah semikonduktor untuk penguat listrik. Yang ketiga adalah penemuan integrated circuit atau IC. Integrated circuit atau sirkuit terpadu pada umum juga disebut chip. Yang keempat akan memaparkan penemuan mikroprosesor. Masih di era komputer generasi 4 terdapat penemuan baru berupa mikroprosesor. Yang kelima adalah penerapan artificial intelligence dan keranah ke AI hardware. Perkembangan menuju era komputer generasi ke-6 adalah kecerdasan buatan di sisi software ditanam pada hardware. Yang pertama adalah penemuan tabung tube vakum yang ditemukan oleh John Ambrose Fleming pada tahun 1904, tanggal 16 November. Tabung vakum adalah komponen paling penting bagi komputer raksasa untuk memecahkan kode sandi dan terkait melakukan tugasnya terkait komputasi. Tabung vakum juga disebut tabung elektron, adalah penutup kaca tertutup atau logam keramik yang digunakan dalam sirkuit elektronik untuk mengontrol aliran elektron antara elektroda logam yang disegel di dalam tabung. Tube merupakan alat penguat sinyal terdiri diode dan trioda. Dalam gambar yang sudah ditampilkan yang di sebelah kiri, menunjukkan di mana letak plate anoda dan di katodenya diletakkan di filamen. Nah, pada awal abad 21 muncul kembali kesukaan terhadap tabung vakum ini, kali ini dalam bentuk tabung microfield emitter. Selanjutnya adalah penemuan transistor. Nah, penemuan transistor ini ditemukan oleh Walter Hauser Burdane ya, dengan kawan-kawannya. Transistor dalam dunia elektro dan telekomunikasi didefinisikan sebagai sebuah semikonduktor. Transistor untuk penguat listrik, sirkuit pemutus dan penyambung arus listrik, stabilisasi tegangan listrik, serta untuk memodulasi sinyal. Transistor diciptakan sebagai solusi atas kekurangan yang ada pada tabung tube atau vakum. Kemunculan transistor menandai era komputer generasi kedua. Manchester DC merupakan komputer generasi kedua yang pertama kali menggunakan transistor. Nah, di sebelah kiri kita akan menunjukkan orang yang menemunya, yaitu Walter Hauser Burdane, dan perkembangannya dari perubahan bentuk setiap tahunnya berkembang. Dari mulai 1941 sampai 1997. Selanjutnya adalah penemuan integrated circuit atau IC. Nah, penemu integrated circuit IC adalah Geoffrey William Arnold Dumber, seorang insinyur elektronik asal Inggris yang dinobatkan sebagai penemu konsep integrated circuit IC atau sirkuit terpadu yang hingga kini banyak diaplikasikan pada hampir semua barang elektronika di seluruh dunia. IC merupakan komponen elektronik yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC merupakan gabungan antara beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian yang berbentuk chip kecil. Itu gambar ini menunjukkan bagaimana integrated circuit atau IC. Terdapat chip di dalam plastik case-nya itu dan ada pin-pin untuk penghubungnya nanti. Dan kelebihan dari IC-nya adalah kehadiran IC memicu penurunan biaya produksi komputer serta peningkatan jumlah produksi komputer secara pribadi. Dampak yang ditimbulkan adalah semakin banyaknya memiliki komputer pribadi dan semakin luas penggunanya.
Selanjutnya penemuan mikroprosesor. Mikroprosesor sendiri diperkenalkan ke dunia komputer oleh Intel melalui produk mereka bernama Intel 4004 dengan Apple dengan sistem operasi Macintosh atau Mac OS di dalamnya mengadopsi mikroprosesor pada generasi kedua komputer mereka di tahun 1984. Nah, chip yang ada pada mikroprosesor ini mampu menampung hingga ribuan transistor di dalamnya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat sirkuit yang saling terhubung. Dan mikroprosesor memperbaiki kelemahan yang ada pada IC dan di sisi bentuk yang lebih kecil dan performa yang lebih baik dan lebih hemat sumber daya. Seiring berjalannya waktu, mikroprosesor terus berkembang antara lain ke dalam bentuk large-scale integration, very large-scale integration, dan ultra large-scale integration. Ketiga teknologi pendukung ini mampu meningkatkan jumlah komponen dalam chip hingga mencapai ribuan. Selanjutnya penerapan artificial intelligence. Nah, penerapan ini adalah pada hardware. Di era komputer generasi ke-6 adalah kecerdasan buatan di sisi software yang ditanam pada hardware komputer. Dan ini terwujud pada era generasi ke-6 dan disebut AI hardware. Karena perangkat keras yang ditanam AI kecerdasan buatan disebut dengan AI hardware. Dan prototipe awal yang dibentuk saat ini untuk penerapan AI hardware adalah kemampuan komputer untuk dapat mendengar dan berbicara, menganalisa, dan memilih data sesuai kebutuhan pengguna. Memahami pengguna berdasarkan data latih yang diberikan melalui machine learning dan deep learning. Melakukan prediksi serta komunikasi di dalam jaringan komputer skala besar, misal pada cloud computing, software defined network. Perkembangan oleh IBM terkait dengan AI hardware adalah in-memory computing. Memori dalam bentuk random access memory yang kita sebut adalah RAM, memiliki fungsi untuk penyimpanan serta proses komputasi dilakukan melalui prosesor. Dan RAM ini dapat melakukan dua hal sekaligus, yaitu komputasi dan penyimpanan bit data. Dan perkembangan sistem operasi. Saya akan memaparkan perkembangan sistem operasi. Nah, sistem operasi merupakan perangkat lunak komputer atau software yang berfungsi untuk mengendalikan dan perangkat keras atau hardware dan software lainnya, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara pengguna dan komputer. Inti dari sistem operasi adalah kernel, yang di dalamnya membuat sejumlah fungsionalitas dasar dari sebuah sistem operasi. Nah, perkembangan dari sistem operasi ini adalah beberapa tingkat generasi. Yang pertama, generasi pertama adalah serial processing, kedua adalah generasi kedua, simple batch system, generasi ketiga adalah multi-program, generasi keempat adalah sharing system, time sharing system, yang kelima adalah sistem operasi masa kini. Yang pertama itu serial processing. Serial processing lebih tepat disebut sebagai operating system karena komputer hanya dijalankan melalui serial processing memanfaatkan sebuah konsol atau terminal. Memiliki kemampuan untuk melakukan proses cetak data, menampilkan data display, dan pengaturan hardware secara langsung. Serial processing dikembangkan dengan bahasa programan tingkat rendah, yaitu bahasa programan yang berinteraksi langsung dengan hardware. Pemanfaatan serial processing ini lebih utamakan untuk perhitungan matematika rumit dan terbatas. Generasi kedua, simple batch system. Simple batch system atau juga disebut dengan uniprogramming merupakan sistem operasi perbaikan dari serial processing. Kelebihannya dapat menjadi perantara antara penghubung dan komputer melalui pemanfaatan pita magnetik untuk melakukan pekerjaan dari suatu aplikasi pada sistem operasi. Kekurangan mendasar dari simple batch system adalah ketidakmampuannya untuk mengerjakan sejumlah tugas atau aplikasi secara bersamaan atau sekaligus. Generasi ketiga itu multi-programmed batch system. Perbaikan sistem operasi dari uniprogrammed atau simple batch system menjadi multi-programming atau multi-programmed batch system. Kemampuannya ini untuk dapat menangani lebih dari satu buah aplikasi dan atau pekerjaan secara bersamaan. Kelebihannya melakukan coding, contohnya melakukan coding melalui aplikasi IDE, Genie, sambil mendengarkan musik melalui SMP Player, dan sekaligus mengakses internet melalui Mozilla Firefox. Kekurangan dari multi-program batch system yaitu tidak memiliki dukungan multi-akun untuk melakukan login. Memperbaiki dari generasi keempat atau time sharing system ini,
memperbaiki kekurangan dari perkembangannya adalah memperbaiki kekurangan dari multi-programming back system ini, yaitu dengan dukungan login untuk banyak pengguna multi-akun pada satu sistem operasi. Sistem operasi di masa selanjutnya untuk dapat digunakan oleh banyak akun sesuai dengan tugas dan hak akses yang diberikan. Mendukung komputasi terdistribusi dan komputasi paralel ini di jaringan komputer sistem operasi era selanjutnya. Komputasi distribusi dan komputasi paralel merupakan cikal bakal dari teknologi cloud computing. Generasi kelima, atau sistem operasi masa kini, tercatat adanya perkembangan sistem operasi di ranah mobile berupa Palm OS, Microsoft Windows Mobile, BlackBerry OS, Android, Zen. Yang kedua adalah OS untuk komputer dan perangkat pribadi, mendukung sejumlah teknologi yaitu Internet of Things, Virtual Reality, Augmented Reality, Network Centric Principle, Artificial Intelligence, Software Defined Network. Nah, inilah Cloud Operation System saat ini atau masa depan. Cloud Computing merupakan teknologi di bidang jaringan komputer, menyediakan 3 jenis layanan kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan, yaitu software AS Service atau SaaS Cloud. Contoh Cloud Operating System diantaranya adalah SIP OS, IceOS, dan Google Chrome OS. Cloud Operation adalah sistem operasi pada sebuah server atau multi-server yang dapat diakses oleh pengguna secara remote dari internet melalui tahap membuka aplikasi berbasis web menggunakan konsep web service, dan jalan Cloud Operation atau Cloud Operation System adalah ketersediaan koneksi internet. Sekian dari pemaparan saya tentang pengembangan hardware dan pengembangan sistem operasi. Sekian. Baik, saya Gede Made Oke Darmawan akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan perkembangan dan model pengembangan software. Perkembangan software berjalan beriringan dengan perkembangan komputer, perkembangan hardware, dan perkembangan sistem operasi. Pada masa komputer generasi pertama sampai generasi ketiga, di mana belum dikenalnya Graphical User Interface atau GUI, dalam sistem operasi, software cenderung dikembangkan dengan tampilan command line. Sementara mulai pada komputer generasi keempat, mulai muncul sistem operasi dengan dukungan GUI, membuat software juga mengalami perubahan dari segi GUI tersebut. Nah, mulailah dikembangkan software untuk kebutuhan berkomputer pengguna pribadi, mulai dari perkantoran, games, utilitas, multimedia, integrated development, dan prototipe awal aplikasi internet. Nah, dalam perkembangan software ini, terdapat beberapa model yang dapat digunakan. Model-model dalam pengembangan software ini meliputi structural programming, object-oriented programming, waterfall, agile, scrum, rapid application development, prototype, dan DevOps. Kita mulai dari model yang pertama, yaitu structural programming. Structural programming merupakan sebuah model pengembangan software yang memanfaatkan fungsi, prosedur, goto, struktur blok, pengulangan, dan sejumlah konsep struktural lainnya di dalam penulisan kode program. Structural programming didukung oleh bahasa pemrograman tingkat rendah seperti assembly dan C, serta bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan PHP. Nah, terkait dengan desain software, structural programming menggunakan data flow diagram atau DFD yang menggambarkan aliran data dalam sistem. Nah, untuk memenuhi akan sistem pada software yang mencakup sistem sederhana hingga kompleks, maka dalam DFD disediakan berbagai tingkatan mulai dari level 0 sampai dengan level N. Model berikutnya adalah Object-Oriented Programming. Object-Oriented Programming merupakan sebuah model pengembangan software yang menggunakan konsep kelas, objek, pewarisan, pembungkusan, dan sejumlah konsep berbasis objek di dalam penulisan sumber kode. Nah, desain software pada Object-Oriented Programming ini menggunakan Unified Modeling Language
sebagai sebuah metodologi dan bahasa spesifikasi standar untuk melakukan dokumentasi, spesifikasi, desain, dan pengembangan software. Unified Modeling Language terdiri atas 9 modul diagram dengan 4 diagram utama yang meliputi use case diagram, sequence diagram, class diagram, dan activity diagram. Object-oriented programming memiliki beberapa kelebihan, di antaranya kemudahan dalam mempelajari karena dengan objek dan kelas, atau dengan fitur objek dan kelas. Di situ, kemudahan dalam pengembangan dan penggunaan kembali sumber kode dengan memanfaatkan pewarisan. Berikutnya, penggunaan yang luas di semua platform, terutama platform berbasis Java. Berikutnya, fleksibilitas yang tinggi, dukungan dari sejumlah bahasa pemrograman, dan tentunya dapat dikombinasikan dengan structural programming. Model ketiga ada namanya model waterfall. Model ini diperkenalkan tahun 1970, jadi merupakan model pengembangan yang cukup tua. Dalam software development life cycle, waterfall terdiri dari 5 tahapan yang meliputi requirement analysis, design, development, testing, dan maintenance. Nah, dalam requirement analysis, di sini dilakukan penentuan ruang lingkup dan persyaratan untuk proyek software serta analisis persyaratan. Nah, setelah mendapatkan tersebut, masuk ke tahap desain, yaitu membuat desain software berdasarkan hasil analisa persyaratan dan kebutuhan pengguna. Setelah itu dilanjutkan ke tahap development, yaitu mengimplementasikan desain menggunakan bahasa pemrograman, DBMS, dan teknologi yang dipilih. Setelah selesai proses development, maka dilakukan testing. Masuk ke tahap testing, yaitu melakukan pengujian terhadap software dari 2 sisi, baik dari sisi pengembang maupun dari sisi pengguna. Nah, dan tahap terakhir adalah melakukan maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan bug, serta penambahan fitur. Model waterfall memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari model ini adalah alurnya yang tidak dinamis atau istilahnya kaku, sehingga cukup sulit apabila melakukan perubahan di tengah-tengah pengembangan, sehingga pada umumnya harus dilakukan atau diulang dari awal. Model berikutnya adalah model Agile. Agile muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh model waterfall, khususnya di dalam menangani proyek software berskala besar dan kompleks. Dalam model Agile, pengguna dilibatkan dalam pengembangan melalui diskusi dan umpan balik yang diberikan selama proses pengembangan. Interaksi antara pengembang dan pengguna ini memungkinkan software dapat lebih bermanfaat tanpa mengesampingkan perencanaan, tool yang digunakan, dan dokumentasi pengembangan. Model Agile memiliki 5 tahapan yang meliputi discussion, analisis, strategi, execution, dan quality assure and testing. Dalam tahap discussion, di sini diskusi dilakukan antara pengembang dan pengguna untuk menemukan kesepakatan dan kebutuhan dari software yang akan dikembangkan. Setelah adanya kesepakatan, maka akan masuk ke tahap analisis untuk memperoleh gambaran analisa persyaratan dari software yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah melakukan analisis, perlu penentuan strategi. Jadi penentuan strategi perencanaan dan pengembangan software serta desain dari software tersebut. Dilanjutkan tahap keempat, yaitu execution. Di sini merupakan tahap mengimplementasikan desain software menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang telah disetujui untuk dipilih. Dan bagian terakhirnya, yaitu quality assurance and testing. Di sini meliputi pengujian, dokumentasi, penyempurnaan, dan pemeliharaan. Model Agile memiliki beberapa submodel.
antara lain Adaptive Software Development, Acceptance Test Driven Development, Agile Unified Process. Model Agile juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari model Agile ini adalah ketidakmampuan di dalam memecah sebuah proyek software besar ke dalam beberapa potongan proyek agar lebih mudah dan lebih cepat untuk diselesaikan. Nah, setelah model Agile ini ada model Scrum. Nah, model Scrum ini hadir sebagai solusi perbaikan dari model Waterfall dan Agile. Jadi seperti pembahasan di awal bahwa Waterfall dan Agile memiliki beberapa kekurangan dan juga sebenarnya memiliki beberapa keunggulan. Nah, kalau kita petakan, untuk model Waterfall, kelebihannya atau keunggulannya adalah struktur pengembangan yang rapi, tetapi memiliki kekurangan tidak mampu menangani proyek software dalam skala yang besar. Sementara di model Agile, kelebihannya adalah fleksibilitas dengan melibatkan pengguna secara lebih dekat. Namun memiliki kekurangan tidak mampu memecah proyek software besar ke dalam beberapa sub atau potongan kecil. Sehingga kelemahan-kelemahan ini dapat diselesaikan dalam model Scrum. Model Scrum memiliki 4 tahapan, meliputi Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint, dan Working Increment of Software. Di langkah pertama, di Product Backlog, pengguna produk membuat daftar keinginan yang diurutkan dari prioritas utama. Jadi dibuat berjenjang berdasarkan prioritas, mulai dari yang paling utama sampai ke yang di bawahnya. Setelah itu, di Sprint Backlog, di sini melakukan perencanaan untuk urutan teratas yang dipilih, disesuaikan dengan jangka waktu yang diperlukan. Lalu di bagian ketiga ada Sprint, dengan jangka waktu berkisar 2-4 minggu, di mana setiap waktu berkala, misalnya per hari, dilakukan pengecekan yang melibatkan tim pengembang dan pengguna secara rutin. Jadi, walaupun nanti prosesnya berlangsung dalam 2-4 minggu, tapi di setiap harinya dilakukan proses pengecekan. Dan yang terakhir adalah Working Assessment of Software. Di sini dilakukan terus-menerus untuk setiap potongan proyek dengan jangka waktu yang ditentukan. Sprint, jadi nanti dibagi menjadi berapa sprint. Setiap sprint dilakukan pengecekan hingga semua bagian pada produk backlog selesai dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, model berikutnya setelah Scrum ada model Rapid Application Development. Rapid Application Development merupakan model pengembangan software yang bersifat inkremental atau bertingkat, serta memerlukan waktu yang singkat di dalam pengembangannya. Dalam Rapid Application Development ini terdapat model kerja yang ditentukan di awal pengembangan sebagai dasar dari desain software yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, Rapid Application Development ini memiliki 4 tahapan, meliputi Requirement Planning, User Design, Construction, dan Cutover. Dalam tahapan Requirement Planning, di sini membuat perencanaan terkait pengembangan software sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pengguna kepada pengembang melalui diskusi yang dilakukan. Habis itu di bagian user design, proses desain software meliputi UML, DFD, desain database, dan spesifikasi sistem sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dicapai pada requirement planning. Pada tahap ketiga yaitu construction, yaitu tahap implementasi dari desain yang telah disepakati, termasuk coding dan testing sesuai dengan teknologi yang digunakan, bahasa pemrograman, framework, DBMS, metode pengujian software. Berikutnya di bagian terakhir yaitu cutover, merupakan tahap akhir penyelesaian software. Jadi sini lakukan revisi, perbaikan, penambahan fitur, dan dokumentasi proyek yang melibatkan pengembang dan pengguna. Rapid Application Development memiliki kelebihan, yaitu waktu pengembangan yang singkat, sehingga menghemat tenaga, waktu, dan biaya selama pengembangan software. Namun, waktu pengembangan yang singkat ini, selain menjadi kelebihan, juga bisa menjadi suatu kekurangan.
Karena kecenderungan software yang dihasilkan masih memiliki beberapa kekurangan, baik dari sisi fitur, kesesuaian dengan proses bisnis, kemampuan, dan pemahaman dari pengembang, meskipun sudah mendapat persetujuan dari pengguna untuk menyelesaikan pengembangan software bersangkutan. Model berikutnya ada model prototype. Model prototype atau perwarupa merupakan model pengembangan software yang menyediakan versi perwarupa dari sebuah software sebagai sebuah gambaran awal bagi pengguna sebelum versi final dari software tersebut dirilis. Prototype menjadikan software yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, sebab prototype memberikan kesempatan bagi pengembang dan pengguna untuk mendiskusikan, mencoba, dan menguji hingga diperoleh hasil akhir yang menjadi dasar untuk pengembangan versi final dari software yang akan dikembangkan. Nah, model prototype memiliki kelebihan, yaitu peluang software agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, sebab pengguna dilibatkan secara aktif di dalam pengembangan melalui tahapan pengujian dan evaluasi prototype software sebelum dikembangkan ke versi final. Sementara kekurangannya adalah kecenderungan kurangnya waktu untuk desain dan analisis software yang dapat mempengaruhi kualitas dari software yang dikembangkan. Nah, secara alur, model prototype ini diawali dengan pengumpulan kebutuhan, habis itu membangun prototype, evaluasi prototype. Dalam proses evaluasi ini kembali sesuai dengan pengumpulan kebutuhan. Pada saat lolos evaluasi prototype, masuk ke pengkodean sistem, menguji sistem, dan mengevaluasi. Dalam evaluasi, bisa langsung masuk ke pengguna atau dikembalikan ke pengkodean sistem. Nah, model terakhir yaitu model DevOps. DevOps atau Development and Operation merupakan model pengembangan software yang kompleks. Karena selain melibatkan proses pengembangan software beserta dengan pengembang dan pengguna, juga melibatkan jaminan mutu software, pelaksana atau operasional, serta budaya dari organisasi bersangkutan. DevOps merupakan sekumpulan proses otomatisasi yang menghubungkan antara proses pengembangan software dengan para pengembang agar dapat melakukan proses pembangunan software, pengujian software, dan lisensi software secara tepat. Kelebihan dari model DevOps yaitu mampu untuk melakukan perubahan kecil pada software, baik dalam bentuk penambahan celah keamanan atau dengan patch maupun pembaharuan software dengan menu update. Lebih cepat untuk melakukan inovasi, proses pengujian kualitas software juga dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menjamin agar software dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan adanya jaminan kualitas atau quality assurance. Model DevOps memiliki 3 bagian yang saling beririsan yang meliputi development, quality assurance, dan IT operation. Di bagian development atau pengembangan, DevOps adalah metode pengembangan software yang menekankan komunikasi, kolaborasi, dan integrasi antara pengembang software, profesional, dan pengguna. Di bagian quality assurance, DevOps memiliki jaminan kualitas terhadap software yang dikembangkan, di mana bagian tim penjamin terintegrasi dengan tim pengembang dan tim operasional. Di tim operasional, software sebagai bagian dari bisnis, perusahaan dan pelanggan berinteraksi melalui software yang dijalankan dalam bentuk layanan online. Demikian model dari pengembangan software. Untuk materi berikutnya tentang mobile computing akan disampaikan oleh Radea. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mobile computing. Nah, teman-teman ketahui bahwa mobile computing ini disebut juga dengan aplikasi komputasi bergerak, di mana di sini kita akan jabarkan tentang definisinya, elemen utamanya, sistem operasinya, serta kendala-kendalanya. Yang pertama, mobile computing. Apa sih itu mobile computing? Mobile computing dapat diartikan sebagai sebuah teknologi berupa perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan embedded system atau sistem benang yang memungkinkan user dapat mengakses data dan informasi serta pengolahan data yang ada di dalamnya, seperti insert, delete, update, view, dimanapun dan kapanpun, yang berbasis internet dan jaringan komputer lainnya dalam bentuk wireless. Jadi tujuan dari mobile computing adalah bagaimana user dapat berinteraksi secara mobile atau bergerak
tanpa memerlukan sebuah misalkan daya, di mana di sini yang digunakan yaitu sebuah jaringan internet atau jaringan komputer lainnya yang bersifat wireless atau nirkabel dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya bagaimana kemunculan pertama kali mobile computing ini? Munculnya mobile computing ini akibat berkembangnya suatu teknologi komputer. Teman-teman ketahui bahwa komputer mengalami perubahan dari masa ke masa, dari yang bentuknya besar hingga semakin kecil. Namun di sini ada perubahan melalui skalabilitas, di mana kita juga disesuaikan dengan kebutuhan. Karena sekarang di era industri, kebutuhan semakin berkembang dan akses informasi semakin banyak dilakukan, maka timbullah mobile computing, di mana di sini salah satu komponen yang penentu yaitu adalah skalabilitas, di mana kita dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun melalui sebuah perangkat dengan berbasis wireless network atau jaringan nirkabel. Nah, mobile computing ini digunakan dengan tujuan untuk mempermudah adanya koneksi internet dan jaringan komputer seperti infrared, wireless, peer-to-peer, Bluetooth, yang bisa memudahkan kita dalam berkomunikasi serta menjadi pertukaran sebuah informasi atau data. Nah, di sini terdapat 3 unsur utama dalam mobile computing, yaitu ada pertama mobile software, mobile hardware, dan mobile communication. Mobile software yaitu bagaimana kita menciptakan sebuah aplikasi atau perangkat Linux atau software untuk sebuah pertukaran data informasi. Sedangkan hardware bagaimana spesifikasi yang harus diperlukan dalam sebuah perangkat mobile untuk mengakses pertukaran informasi. Dan mobile communication yaitu bagaimana jaringan itu bisa berkomunikasi, bertukar data atau informasi melalui sebuah perangkat mobile. Nah, selanjutnya adalah mobile computing Android, di mana salah satu sistem operasi dari mobile computing yaitu Android. Ini yang terkenal, di mana dikembangkan pada tahun 2007 sampai sekarang. Namun mulai masuk ranah enterprise atau ranah bisnis atau industri mulai di tahun 2008. Nah, Android ini basicnya adalah dari kernel Linux yang merupakan kernel open source atau kita bisa kembangkan sendiri melalui sistem kode terbuka dan menjadi basis-basis dari sebuah distro Linux lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam enterprise mobile computing atau komputasi mobile berbasis Android yang ditujukan kepada sisi enterprise atau sisi industri atau perusahaan. Nah, di sini terdapat 9 elemen yang ada dalam enterprise mobile computing Android. Yang pertama adalah mobile application user interface design atau UI/UX design. Yang kedua, platform development. Yang ketiga adalah Ruby on Rails untuk mobile web application integration. Yang keempat adalah advanced Android development. Yang kelima adalah Android platform internal. Yang keenam adalah enterprise mobile architecture. Yang ketujuh adalah intermediate Java programming. Yang kedelapan adalah web application development fundamental. Dan yang kesembilan adalah Spring Web application. Nah, di sini terdapat beberapa elemen-elemen yang ada dalam mobile computing, yaitu analytic business atau strategi bisnis. Yang kedua adalah enterprise architecture. Yang ketiga adalah bisnis strategi. Yang keempat adalah IT strategi. Yang kelima adalah proses transformasi, sosial media, change management, dan program management. Di mana keseluruhannya ini adalah kita dapat berkembang melalui interaksi antara pengguna dan development untuk mendapatkan strategi bisnis dalam memasarkan produk dan berinteraksi antara publik lainnya. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor pembatas penggunaan mobile. Di sini, aplikasi mobile terus dikembangkan karena ada beberapa kendala-kendalanya. Yang pertama adalah masalah bandwidth jaringan, sudah pasti. Banyak di Indonesia ini jaringannya belum stabil. Dan yang kedua, standarisasi keamanan atau security system, di mana di sini sering terjadi dengan pencurian data atau hacker data dalam aplikasi mobile. Yang ketiga, konsumsi sumber daya energi. Nah, di sini teman-teman tahu juga energi mobile itu tidak selamanya 24 jam atau terus di-charge atau diisi. Yang keempat, nah, interferensinya dengan sinyal atau gelombang lainnya, seperti gelombang radio, gelombang-gelombang lainnya. Yang kelima adalah interaksi pengguna melalui tatap muka aplikasi atau user interface. Oke, sekian dari presentasi tentang mobile computing. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami.
Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.